Jumlah baterai kehidupan gue hari ini 1%. Ya nggak kaget sih. Pian, semangat dikit kayak hidup. Masih muda, pacarinlah cowok ganteng sebanyak-banyaknya. Ya kayak mereka mau aja sama aku yang gak ada semangat hidupnya gini. Pian, astaga Pian, udah 3 kali Bu panggil kamu. Telinga kamu di mana? Iya, maaf Bu, hadir. Ibu bukan lagi absensi. Ibu nyuruh kamu jemput anak baru di gerbang sekolah. Pergi sana. Duh, sumpah mana sih tuh anak baru? Weh, baterai kehidupan lu kok rendah banget? Lu gak apa-apa? Wow, nih cowok ganteng banget plus baterai kehidupannya 99%. Tenang, baterai kehidupan gue pernah 3% juga. Tapi gue pakai aplikasi. Agak aneh sih ini. Kita kayak ngurusin kucing kecil gitu. Nah, pas lagi ngurusin dia. Tanpa sadar kita juga jadi ikut ngurusin diri sendiri juga. Jujur ini gemes banget sih. Iya kan? Dia cuman kayak nanya kabar lu, terus ngasih reminder buat hal-hal kecil kayak sikat gigi atau sekedar stretching. Bahkan ada latihan pernapasan yang bikin rileks gitu. Intinya gue ngerasa jadi versi diri gue yang lebih baik sih. Menarik banget sih ini untuk dicoba. Oh ya, apa tadi namanya? Catzy. Baterai kehidupanku naik jadi 80%. Kok bisa? Pian, ada yang jemput kamu tuh. Namanya Ethan dan dia ngakunya sih pacar kamu. Apa? Sumpah, siapa yang bilang bikin gula kapas tuh gampang? Kalian lihat nih, sampai mental kemana-mana coy. By the way, sebelum bikin gula kapas aku kayak lihat ada anak babi gitu, lucu banget, hampir dicium. Terus ini aku gak tahu mereka lagi ngapain. Dan jujur anak babi tuh lucu banget gak sih guys, lihat deh. Dan plot twistnya lagi ini hamster sama ayam satu kandang. Anyway, back to topic, langsung aja kita bikin gula kapas. Lihat nih, punya aura cantik banget kan. Jadi aku pikir gampang. Dan pas aku nyobain, astaga guys, susah banget. Aku pikir kayak cuman diputer-puter aja gitu. Ternyata mesti diputer-puter gimana gitu loh. Aduh, gak tahu deh jelasinnya, intinya sampai mental dong ini gula kapasku. Jujur di sini aku takut banget orangnya marah, tapi ternyata enggak dong. Dan langsung aja kita makan gula kapasnya. Oh ya guys, ternyata bentuk gula kapas itu juga gampang nih ya. Kalian lihat bentuk apa ini? Bentuk love. Habis makan gula kapas kita disuruh nyobain flying foxnya mereka. Dan pas duduk gak serem ya, tapi pas jalan balik nih kayak kalian lihat sendiri. Kepleset dikit langsung beda alam nih. Tapi enggak lah, aman kok guys. Habis itu karena panas kita juga tea time. Dan ini aku minum jus markisa, seger-seger gimana gitu, plus ada waffle juga. Baru deh kita makan ayam segede rumah. Pokoknya kalau kalian datang sini wajib cobain ayam gorengnya sih, karena enak banget. Terus habis makan kita disuruh apain tahu nggak? Yes, metik buah peach, buah kesukaan aku. Aku juga sempet metik anggur Brazil dan ini asem ya guys. Oh ya, kita juga dibolehin buat metik guava atau jambu biji. Gila, seru banget sih aktivitasnya, gak habis-habis coy. Nah, buat yang penasaran, ini tuh kayak penginapan gitu ya guys. Dan kamarnya estetik parah. Tapi ini jauh. Ada di Taiwan. Kalau ke Taiwan jangan lupa kesini. Guys, buat kalian yang puasa nih, aku bikin kalian spaghetti buat sahur. Tapi makannya online ya. Sekaligus udah aku bangunin Jono biar dia bisa sarapan sebelum kerja. By the way, aku bawa spaghettinya dari Indo. Gara-gara yang varian carbonara dan bolognese viral banget, sekarang Wow Spaghetti ngeluarin varian baru, aglio olio, yang gurih spicy dengan garlic Itali selezat resto. Olio. Apaan sih orang kata Google aglio olio? No. Olio. Dah mau aglio olio, intinya sama aja kan. Dah langsung aja kita masak spaghetti ala resto, 3 menit jadi. Sumpah aku sih udah gak sabar banget mau nyobain, karena orang-orang bilang ini enak banget, plus masaknya gampang. Nah ini penting, kasih 2 sendok makan air rebusan Wow Spaghetti di bumbunya, habis itu diaduk kayak gini. Tiriskan spaghetti, lalu diaduk sama sausnya, dan dikasih deh topping daging crispy dan chili flakesnya. Gila, cantik banget. Kalian pasti kaget kalau tahu ini harganya cuma 3.500. Langsung aja kita coba Wow Spaghetti aglio olio. It's olio. Lihat nih, sumpah ya guys, ini aromanya aja menggugah selera banget, bikin gila. Enak. Terus gurihnya juga juara banget karena ada garlic Italinya. Nampol banget karena ada chili flakesnya. Toppingnya juga mewah ala daging crispy. Plus ini 3 menit siap saji. Bener-bener anti repot dan praktis banget. Gila cepet banget sih Jono, udah habis. Enak gak sayang? Enak. Enak gak aglio olionya? Olio. Enak. Mantap sih guys, ini Wow Spaghetti cocok banget buat sahur maupun sarapan. Rasanya enak, masaknya juga gampang. Nah sesuai janji, yang ini buat kalian sahur. Sahur mager bangun dan gak nafsu makan. Wow Spaghetti aja. Sahur jadi wow, puasa gak low. Pengumuman, semuanya dilarang pulang sekolah sampai ada arahan selanjutnya. Hah, apa? Kenapa nggak boleh pulang, Bu? Saya ada latihan jadi istri idaman loh. Pian, nurut saja ya, karena ini sepertinya juga bukan peringatan biasa. Bu, udah mau malam ini, kita masih belum boleh pulang sekolah. Entah tuh, mana pintu sama semua jendela kelas ini dikunci dari luar lagi. Kita nggak bisa keluar, weh. Seriusan gak sih kita dikunci? Bu, jelasin Bu, ini kenapa kita nggak boleh pulang sekolah?
Anak-anak, sejujurnya ibu juga kurang tahu apa yang terjadi dan di sini ada yang bawa handphone nggak ya? Nih, kenapa tiba-tiba dirazia sih Bu? Lagian nggak mungkin ada yang bawa HP, ya kan guys? Enggak, ibu janji nggak akan razia HP kalian. Ibu cuma mau pinjam aja buat ngehubungi kepala sekolah. Jadi siapapun yang bawa, ibu pinjam ya. Ibu sendiri emangnya Bu kagak bawa HP ke kelas? Tidak ada murid maupun guru yang diperbolehkan membawa HP ke kelas, Pian. Jadi siapapun yang bawa HP kali ini ibu pinjam sebentar dan ibu janji nggak akan sita. Yaudah kok. kalau gitu nih, pakai HP saya, jangan disita ya Bu. Gimana Bu? Apa kata Pak Kepala Sekolah? Kepala sekolah kita baru saja metong. Apa? Metong? Metong kenapa Bu? Perasaan tadi pagi beliau sehat-sehat aja pas upacara. Intinya sekarang semua tutup jendela dengan buku kalian ataupun kertas-kertas yang bisa menutupi pemandangan yang ada di luar sana. Cepat, kalau kalian gak mau metong mengenaskan seperti kepala sekolah kita. Dan Pian, tolong bantu arahin teman-teman kamu ya. Ayo guys. Bu, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa kita harus ngelakuin ini semua? Kota kita diserang oleh wabah aneh. Ada serangga yang berkeliaran di kota ini dan siapapun yang menatap serangga itu bakal auto menghabisi nyawanya sendiri. Apa? Gue bisa ikutan war takjil atau ikutan sahur? Waduh, mohon maaf nih, gue kagak bisa bangun pagi. Jadi war takjil aja deh. Yakin lu, Yan? War takjil gak gampang loh. Saingan lu tuh banyak banget. Heh, tenang, badan gue kecil, jadi bisa gitu loh nyelip. Emang lu mau nge-war takjil jam berapa, Yan? Iya, sejam sebelum orang berbuka lah, jam 5. Jam 5 mah udah habis kalian. Jam 3 sih saran gua. Apa jam 3.30 gitu? Jam 3, lu yang bener aja, Chelsea itu yang jualan aja masih leha-leha, gue yakin coy. Ih, dibilangin gak percaya. Yang puas aja gue. Maaf dek, takjilnya habis. Apa? Kak, kalau gitu cendol Bu, atau nggak kolak pisang, atau kolak ubi deh, ada nggak? Maaf dek, semuanya habis. Yah, kalau gue ikut Chelsea bukber juga udah telat gak sih? Ditambah lagi, masa gue kesana tangan kosong? Ah, gue ada ide. Untung ada Kanzler Crispy Chicken Nugget Stick. Tinggal di air fryer aja, terus selesai. Nah, biar makin spesial, tambahin bumbu kacang, jangan lupa saus sambal, kecap manis, sama perasan jeruk limau. Simple banget, modalnya 5 bahan dan cuma 5 menit. Enak. Sumpah siapa sangka Kanzler Crispy Chicken Nugget Stick kalau dijadiin siomay begini bakal seenak itu dong. Bener-bener crispy banget dan dagingnya juga nggak pelit. Seriusan deh, ini enak banget. Kan wajib bikin sih, sumpah. Chelsea? Halo, Chel, kenapa? Pian, tolongin gue dong. Acara bukber gue tuh rame banget. Boleh bantuin gue beli makanan gak sih, Yan? Kurang nih. Walah, boleh. Bentar lagi gue kesana ya. Ada menu bukber anti repot. Bahannya pasti ada di minimarket dan dijamin ketagihan. Hari ini gue dikasih pilihan mau nikah atau mau ngewar takjil. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba gue disuruh nikah? Ian, gawat. Abang gue suka banget sama siomay bikinan lu kemarin dan katanya apa, Chelsea? Lu kenapa panik sendiri sih? Pelan-pelan. katanya dia mau nikahin siapapun yang masak siomay itu dan bahkan dia udah nyiapin tanggal beserta venue nikahannya. Apa? Tapi bukannya abang lu masih kelas 12 ya? Masih anak sekolahan kayak kita. Akhirnya vlog nikah yang sangat sederhana ini ku post juga guys. Jadi pagi-pagi si Jono udah siapin veil aku dan bahkan dia yang setrika rok aku. Nah, kita nikahnya jam 11. Ini kita jam 10.30 baru jalan dan sendal aku putus. Nangis gak sih? Jadinya kita balik ke hotel lagi dan bahkan abis itu ada drama nyasar. Kita hampir jalan kaki tapi untungnya ketemu bus yang bisa langsung ke merit registry-nya. Nah, untungnya 2 saksi yang aku temuin di Reddit yang aku gak kenal sama sekali udah datang guys. Nah, kita langsung disuruh registrasi ulang lagi dan pernikahannya dimulai. Jujur, ini pernikahan cuman 10 menit. Kaget nggak kalian? Tapi tetap ada prosesi tukar cincin dan baca vow. Sebenarnya aku juga ada nge-record buat YouTube yang versi horizontalnya, tapi muka John ketutup guys. Jadinya aku nikah sama siapa? Manusia tak berkepala. Setelah proses nikah 10 menit selesai, kita langsung foto-foto sama Sweet Escape. Dan lihat deh, ini saksi itu minta dilemparin bunga, lucu banget. Kayak kalian harus tahu, walaupun aku gak kenal mereka, aku sangat-sangat bersyukur banget mereka yang jadi saksi aku guys. Lanjut, kita harus ke KJRI buat ngelaporin pernikahan. Tapi karena kita belum sarapan, jadi akhirnya kita pulang ke hotel dulu buat makan dan shoot konten transisi gitu. By the way, ini si Jono udah capek pakai jas guys. Nah, biar cepet aku makan pop mie aja karena katanya KJRI itu cepet tutup. Pas aku makan, si Jono kan ngerokok di bawah dan kalian tahu dia diajak kenalan sama cewek dong. Untung ditolak. Tapi aku langsung laporin emaknya dan bilang kalau dia kasih nomor teleponnya. Habis itu dia diomelin. Ya ampun, maaf ya John. Nah, pas sampai KJRI langsung aja kita submit semua dokumen
komennya. Dan pas pulang kita juga sempet beli kue-kue gitu. Jujur kue-kuenya enak dan bahkan lebih murah daripada kue yang dijual di toko lain. Anyway, habis ini pasti aku bakal dapat banyak komen yang suruh nikah ulang atau kayak nggak puas sama nikahanku. Tapi ya guys, ini hidup aku, bukan kalian yang ngatur. Dan puji Tuhan, kedua orang tua kami tuh nggak yang ribet gitu loh. Jadi kita mau nikah cuman berdua juga nggak masalah. Doain